Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ayu, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SDN Curanongko 8, Kecamatan Temperjo, Kabupaten Jember. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 5 gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bersumber trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan berasas trikon. Yang ketiga, menuntun kodrat yang ada pada anak. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang terakhir adalah pembelajaran budi pekerti atau karakter. Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 trilogi pendidikan, yaitu Ingarsa Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik dan perilaku yang dapat dicontoh oleh anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Seorang pendidik harus dapat menciptakan ide atau prakarsa serta dapat membangkitkan semangat anak didiknya untuk terus melakukan inovasi. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik tentunya harus bisa memberi arahan, motivasi, serta dorongan untuk semangat bagi anak didik dan rekan-rekan kerja di sekolah. Selanjutnya adalah pendidikan berasas trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas, yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi sebuah perencanaan harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Yang kedua adalah asas konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai motivator. Maka dari itu, kebanyakan guru tidak lahir di zaman teknologi seperti sekarang, harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan, karena anak-anak adalah tuan rumah di dunia digital saat ini. Yang ketiga adalah asas konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Pendidik menuntun kodrat anak. Sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seorang pendidik harus mampu mengenali peserta didiknya dengan baik. Setidaknya, guru harus mampu menyebutkan karakter umum seperti nama, gaya belajar, kemampuan individual, kebiasaan, motivasi, dan hasil belajarnya. Pendidik harus memiliki gaya belajar yang variatif, mendukung interaksi kelas, menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengetahuan dengan temannya, dan mampu menjabarkan bahan pengajaran dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, pendidik berperan dalam menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang beragam. Pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Bahan pelajaran yang diberikan benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Bahan pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Pendidik harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan menjadikan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan memberikan pilihan kepada peserta didik, situasi yang paling cocok dan mampu
membantu untuk belajar kolaboratif, berkolaborasi, dan terlibat dalam pemikiran kritis. Pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Peran seorang guru menjadi penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Implementasi di sekolah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang guru menjadi penuntun bagi murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Pada kegiatan pembelajaran, guru membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta teknologi yang berkembang saat ini, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan karakter yang bisa dilaksanakan di sekolah meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, dan kegiatan pembiasaan. Contoh dari kegiatan pembiasaan rutin dapat berupa berdoa pada saat akan mengawali kegiatan, hormat kepada bendera merah putih saat kegiatan upacara bendera, melaksanakan sholat duha bersama, mengadakan infak siswa, melaksanakan kebersihan kelas, dan berdoa saat mengakhiri kegiatan. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Tantangan yang pertama, kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan berdampak pada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi guru dan kerjasama seluruh pihak sekolah. Tantangan yang kedua, kurang terlibatnya peran wali murid dalam menyukseskan program sekolah. Solusinya membutuhkan kerjasama antara guru, wali murid, dan komite sekolah. Itulah pemaparan mengenai demonstrasi kontekstual dan implementasinya di sekolah terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, jangan berhenti untuk terus belajar dan mengembangkan potensi. Selalu semangat dan terus berkarya untuk anak didik bangsa. Dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.